Ada serif baru di kota ini, dan namanya adalah F-47, yang dikembangkan oleh Boeing. F-47 dirancang untuk menjadi pesawat tempur tercanggih yang pernah dibuat, tetapi Cina berani mengubah takdir ini. Cina sedang membangun pesawat tempurnya sendiri dengan tujuan tunggal menghancurkan F-47 jika diperlukan. Pertempuran sedang berlangsung, dan video ini akan membawa Anda langsung ke pusatnya. Namun, pertama-tama, berikut adalah pembaruan status penting dari pesawat tempur ini. Pada bulan Maret 2025, Angkatan Udara Amerika Serikat memberi Boeing kontrak rekayasa dan pengembangan manufaktur senilai $20 miliar untuk F-47. Ini mungkin merupakan jet tempur generasi ke-6 pertama di dunia, di bawah program dominasi udara generasi berikutnya yang dikenal sebagai program NGAD, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 21 Maret 2025, bersama Menteri Pertahanan Pete Hegat dan Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal David Elfin. F-47 dirancang untuk menggantikan F-22 Raptor dan memastikan superioritas udara melawan musuh sejawat seperti Cina. Angkatan Udara berencana untuk membeli antara 200 hingga 250 jet, dengan alokasi anggaran sebesar $19,6 miliar selama 5 tahun. Namun, kemungkinan diperlukan $50 miliar lebih, karena biaya per unit F-47 diproyeksikan mencapai sekitar $300 juta. Disinilah letak masalahnya. Biaya per unit sebesar $300 juta menuntut tambahan $50 miliar, yang merupakan angka yang mustahil jika lebih dari 200 unit harus ada dalam armada. Pendahulu F-47, F-22 Raptor, juga mengalami pembengkakan biaya dan tidak pernah benar-benar pulih darinya. Unit Raptor menghabiskan biaya $350 juta, memaksa Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan ini. Angkatan Udara Amerika Serikat berusaha mengurangi ukuran armada pesawatnya dari lebih dari 300 unit menjadi 187. Meskipun industri telah menemukan cara untuk membangun pesawat yang lebih canggih dengan harga yang lebih rendah, $300 juta masih hampir 3 kali lipat dari harga Lockheed Martin F-35 Lightning II. Baru-baru ini, Lockheed Martin menyatakan bahwa mereka dapat meningkatkan F-35 untuk menggunakan 80% kemampuan F-47 dengan harga 50% dari harga F-47. Pertanyaannya adalah, apa gunanya F-47? Pertanyaan ini telah muncul selama bertahun-tahun, sehingga pada bulan Mei 2024, Angkatan Udara Amerika Serikat menghentikan program NGAD untuk melakukan peninjauan komprehensif guna menentukan apakah F-47 sebenarnya sepadan. Setelah berbulan-bulan peninjauan dan simulasi, akhirnya ditentukan bahwa F-47 sepadan dan merupakan jalur paling andal untuk mendominasi langit. Masa depan menghadapi rival terdekat, Cina, menunjukkan bahwa kemampuan F-47 tidak tertandingi. Kemampuan yang tak tertandingi ini adalah persis apa yang dibutuhkan Angkatan Udara, terutama karena Cina sedang membangun tidak hanya satu, tetapi setidaknya 2 jet tempur generasi ke-6. Pada tanggal 26 Desember 2024, 2 jet yang tidak dikenal terlihat dalam sebuah video terbang di langit di atas Cina, tampaknya sedang dalam uji terbang. Meskipun identitasnya tidak diketahui, kedua pesawat ini tampak jauh lebih maju daripada setiap pesawat tempur lain di langit saat ini, dan dengan cepat dikenal sebagai J-36 dan J-50. J-36 jauh lebih besar dari J-50, yang mendorong tebakan yang diperhitungkan bahwa J-36 setidaknya terkait dengan pesawat tempur generasi ke-6 Cina, sementara J-50 berfungsi sebagai wingman setianya. Salah satu peningkatan teknologi inti yang datang dengan munculnya pesawat tempur generasi ke-6 adalah kemampuan untuk terbang dan melakukan misi yang dikawal oleh wingman setia. F-47 juga akan memiliki wingman-nya. Angkatan Udara Amerika Serikat memperjelas bahwa J-36 kemungkinan besar adalah pesawat tempur superioritas udara, menjadikannya pesaing langsung F-47. Dengan desain trijet tanpa ekor dan integrasi teknologi mutakhir, J-36 dapat dengan mudah mengancam Amerika Serikat. Meskipun detail mengenai superioritas udara J-36 belum diverifikasi secara resmi, desainnya tampaknya menekankan kemampuan siluman dan jarak jauh yang canggih, dirancang untuk teater Indo-Pasifik yang luas, yang kemungkinan akan menjadi tempat pertempuran antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Konfigurasi sayap delta ganda berbentuk berlian tanpa ekor menyerupai sayap terbang, meminimalkan penampang radar di berbagai sudut, dan melampaui kemampuan siluman J-20 generasi kelima Tiongkok. Pengaturan 3 mesin pesawat dilaporkan menggunakan mesin WS-10C, sambil menunggu WS-15 yang canggih.
Mesin ini memungkinkan J-36 untuk mencapai kecepatan Mach pukul 1.35 dan radius tempur sekitar 1.750 mil. Jangkauan ini memungkinkan J-36 untuk memproyeksikan kekuatan di atas wilayah yang diperebutkan, seperti Laut Cina Selatan, menantang pasukan Amerika Serikat dan sekutu yang beroperasi dari pangkalan yang jauh. Cina juga merupakan kekuatan terdepan dalam teknologi sistem tak berawak, mungkin yang terbaik di dunia, jika pertunjukan langit mereka dapat diandalkan. Integrasi Tiongkok dengan rombongan tak berawak dan kecerdasan buatan yang menggerakkan drone ini akan semakin memperkuat ancaman yang ditimbulkan oleh J-36. J-36 dirancang sebagai platform komando untuk kendaraan udara tempur tak berawak, yang memungkinkannya untuk mengoordinasikan kawanan drone untuk pengintaian, peperangan elektronik, atau serangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendekatan sistem atau tim tak berawak-berawak mencerminkan tim F-47 dengan Loyal Wingman, yang secara resmi dikenal sebagai pesawat tempur kolaboratif, CCA. Namun, pengujian cepat Tiongkok terhadap Loyal Wingman tak berawaknya menunjukkan garis waktu yang lebih agresif dibandingkan dengan Amerika Serikat. Laju program Tiongkok menimbulkan tantangan yang signifikan, sementara F-47 telah dikembangkan sejak 2019 sebagai X-Plane untuk menguji teknik dan manufakturnya. Fase baru dimulai pada Maret 2025, dengan target penyebaran operasional pada 2029. Sebaliknya, J-36 telah melakukan beberapa uji terbang, dengan rekaman yang menunjukkan prototipe yang matang. Analis menyarankan bahwa Tiongkok dapat mencapai kemampuan operasional awal sebelum F-47, memberinya keuntungan sebagai penggerak pertama dan menjadikan Tiongkok sebagai pengguna pesawat tempur generasi ke-6 pertama di dunia. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar dalam cara pandang orang terhadap Tiongkok, berkat sejarah rekayasa balik dan spionase. Tiongkok selalu dianggap sebagai peniru Amerika Serikat, yang membuat versi mesin Amerika yang lebih murah dan kurang bertenaga. Namun, jika Tiongkok menjadi yang pertama kali ini, lalu siapa sebenarnya yang bisa mereka tiru? Keberhasilan ini juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap Tiongkok di seluruh dunia dan bahkan di dalam negeri, karena hal ini menunjukkan keunggulan Tiongkok atas seluruh dunia, meskipun hanya sementara. Jika J-36 memasuki layanan jauh lebih awal daripada F-47, garis waktu tersebut memberi Tiongkok kesempatan untuk melakukan peningkatan yang menentukan dalam pertempuran, karena lebih banyak data akan dikumpulkan dari pesawat tempur di dunia nyata, sementara Amerika Serikat masih mengerjakan versi dasarnya. Kapasitas pembangunan Tiongkok selama bertahun-tahun telah berada pada kecepatan yang mencengangkan dan terus meningkat, mampu membangun seluruh kapal dan kapal barang hanya dalam beberapa bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara teratur mengkritik penurunan atau perlambatan kemampuan pembangunan Amerika dan sangat fokus untuk mempercepatnya. Karena alasan ini, setidaknya masih belum diketahui pesawat tempur generasi ke-6 mana yang akan digunakan terlebih dahulu, J-36 atau Boeing F-47. Yang lebih penting, masih belum diketahui pesawat tempur mana yang akan lebih maju. Kemampuan yang akan membuat J-36 lebih unggul dari pesawat tempur tradisional telah dibahas panjang lebar. Sekarang saatnya untuk membahas kemampuan superior dari Boeing F-47. Jet tempur generasi ke-6 pertama Angkatan Udara Amerika Serikat merupakan lompatan monumental dalam teknologi superioritas udara di bawah program NGAD F-47, mengintegrasikan teknologi tercanggih yang dapat diciptakan Amerika Serikat untuk mendominasi lingkungan yang sangat diperebutkan melawan musuh sejawat seperti Rusia dan Tiongkok. Hal ini menjadikan F-47 sangat mumpuni, kabarnya lebih unggul daripada setiap pesawat tempur sebelumnya. Sekarang kita akan mengeksplorasi kemampuan utama F-47, termasuk sensor siluman dan avionik canggih, integrasi dengan CCA, jangkauan yang mengesankan, kecepatan yang luar biasa, dan senjata mematikan. Salah satu teknologi utama adalah kemampuan siluman. Kemampuan siluman F-47 merupakan landasan desainnya, yang memungkinkannya menembus wilayah udara yang padat dan sangat terlindungi tanpa terdeteksi. Tidak seperti pendahulunya generasi kelima, F-22 dan F-35, yang mengandalkan desain siluman kupu-kupu dengan ekor vertikal yang memantulkan radar jika dilihat dari samping, F-47 menggunakan semua aspek siluman. Hal ini ditunjukkan oleh rendering yang menunjukkan desain tanpa ekor dan tanpa stabilisator vertikal, yang mengurangi penampang radar dari semua sudut, termasuk perspektif samping. Desain ini sangat penting dalam melawan radar udara jarak jauh dan kapal perusak perang udara, terutama di Indo-Pasifik, terhadap pertahanan udara canggih Tiongkok.
Kemampuan siluman F-47 semakin ditingkatkan dengan material dan lapisan canggih yang membuatnya hampir tidak terlihat, seperti yang diklaim oleh Presiden Trump. Kemampuan ini penting untuk beroperasi di lingkungan di mana musuh menyebarkan radar peringatan dini frekuensi rendah yang dapat mendeteksi pesawat siluman tanpa mengarahkan senjata ke arah mereka. Desain F-47 mengurangi ancaman ini dengan memastikannya tetap sulit dipahami, bahkan dalam skenario iluminasi radar multisudut. Selain itu, F-47 menggabungkan teknologi Super Cruise yang memungkinkannya mempertahankan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburn. Waktu penggunaan afterburn yang lebih sedikit berarti lebih sedikit panas, yang pada akhirnya mengurangi tanda tangan inframerah yang dapat dideteksi oleh sensor musuh. Operasi yang lebih tenang tanpa afterburn ini sangat memperpanjang kemampuan bertahannya di wilayah udara yang diperebutkan, memungkinkan misi yang berkepanjangan tanpa mengorbankan siluman. Jet Stealth tidak hanya menghindari berbagai jenis radar, tetapi juga meminimalkan emisi elektronik dengan memanfaatkan sensor pasif dan sistem peperangan elektronik canggih untuk mempertahankan profil elektromagnetik yang rendah. Fitur-fitur ini secara kolektif memastikan F-47 dapat menyusup ke pertahanan musuh. Menyerang target kritis dan keluar dengan aman, F-47 memenuhi peran penembusannya. Rangkaian sensor dan avionik F-47 termasuk yang tercanggih di dunia, melampaui radar APG-81 F-35. Susunan radar onboardnya kemungkinan menggunakan modul transmisi dan penerima gallium nitrida, menawarkan lompatan generasi dalam daya keluaran dan fidelitas, yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target siluman jarak jauh, ditambah dengan fungsi sensor. Sistem ini memberikan kesadaran situasional yang tak tertandingi dengan mengintegrasikan data dari sensor onboard, CCA, dan platform jaringan. Transfer data yang mulus berjalan dua arah, karena F-47 tidak hanya dapat mengumpulkan, tetapi juga memproses dan mendistribusikan data medan perang waktu nyata di seluruh pasukan gabungan. Hasilnya adalah peningkatan kesadaran situasional dan ketepatan penargetan untuk setiap anggota pasukan, baik itu CCA, F-35, pembom B-21, aset angkatan laut, maupun rekan lainnya. Avionik F-47 mencakup rangkaian peperangan elektronik yang menampilkan tindakan balasan generasi berikutnya, yang berpotensi menggabungkan senjata energi terarah untuk aturan defensif dan ofensif, meningkatkan kemampuan bertahannya terhadap pertahanan udara canggih. Selain itu, avionik F-47 mendukung otomatisasi yang digerakkan oleh AI, yang mengurangi beban kerja pilot dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat di lingkungan yang diperebutkan. Kemampuan rudal hipersonik dan senjata presisi tinggi semakin meningkatkan daya mematikannya, memungkinkan F-47 untuk menyerang target pada jarak standoff setelah sensor dan avioniknya mendeteksi mereka. Gabungkan semua ini dengan siluman dan kecepatan jet, dan kita mendapatkan platform yang tangguh untuk misi udara ke udara dan udara ke darat, yang mampu menetralkan pertahanan dan infrastruktur pesawat musuh. Integrasi presisi yang tak tertandingi dengan pesawat tempur kolaboratif CCA merupakan aspek revolusioner dari desain F-47. Integrasi ini mencerminkan pendekatan sistem angkatan udara terhadap sistem wingman loyal otonom, seperti YFQ-42A yang dikembangkan oleh Aduro dan YFQ-44A yang dikembangkan oleh General Atomics. Drone-drone ini dapat membawa amunisi tambahan, melakukan peperangan elektronik, atau melakukan pengawasan, memperluas jangkauan dan daya tembak F-47. Angkatan Udara berencana untuk mengakuisisi 1000 CCA, dengan masing-masing F-47 berpotensi mengendalikan beberapa drone untuk membanjiri pertahanan musuh. Kemampuan ini memungkinkan F-47 untuk menyerang kekuatan udara musuh, sementara F-35 dan B-21 menargetkan pertahanan berbasis darat dan aset strategis, menciptakan strategi ofensif berlapis. Sistem komando dan kontrol berbasis IF-47 memungkinkan koordinasi waktu nyata dengan CCA yang beradaptasi dengan ancaman dinamis tanpa membebani pilot. Sistem ini akan membantu mengatur bahkan misi yang paling rumit sekalipun, seperti mengarahkan drone CCA untuk menyerang target, melakukan pengintaian, atau menyerap tembakan musuh, sehingga menjaga personel pesawat tempur untuk tugas-tugas dengan volume tinggi. Pendekatan jaringan ini memperkuat daya mematikan dan kemampuan bertahan F-47, menjadikannya pengganda kekuatan di lingkungan yang diperebutkan di mana pengambilan keputusan yang cepat sangat penting. Otomatisasi dengan pengawasan manusia menjadi sangat penting dalam konflik intensitas tinggi, di mana keputusan dalam sepersekian detik dapat menentukan keberhasilan, dan ini hanya akan menjadi lebih baik. Pengembangan tambahan program CCA
dengan iterasi lebih lanjut yang direncanakan, memastikan bahwa integrasi drone F-47 berkembang seiring dengan teknologi yang muncul, sehingga mempertahankan keunggulannya terhadap musuh. Kecepatan, jangkauan, dan senjata F-47 direkayasa untuk memberikan performa yang luar biasa, mengatasi keterbatasan F-22 dalam radius tempur yang kurang dari 700 mil tanpa tangki eksternal. Radius tempur F-22 bisa lebih pendek lagi jika membawa muatan yang lebih berat, sehingga kapasitas muatannya juga terbatas. Laporan Angkatan Udara 2050 menekankan perlunya radius tempur yang jauh melampaui F-22, dengan perkiraan menunjukkan bahwa F-47 dapat beroperasi lebih dari 1.850 mil tanpa pengisian bahan bakar, yang berpotensi berlipat ganda dengan dukungan pengisian bahan bakar udara. Ini merupakan lompatan besar dari jangkauan F-22. Jangkauan yang diperluas ini sangat penting untuk operasi di teater Indo-Pasifik yang luas, di mana pangkalan seringkali berjarak ratusan mil dan aset pengisian bahan bakar diperlukan. Rentan terhadap serangan, ukuran F-47 yang lebih besar mengakomodasi penyimpanan bahan bakar internal yang lebih besar, memungkinkan peningkatan jangkauan ini tanpa mengorbankan siluman, seperti yang terjadi dengan penyimpanan eksternal. Presiden Trump dan Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal David Elfin telah mengindikasikan bahwa kecepatan tertinggi F-47 melebihi Mach 2, didukung oleh mesin siklus adaptif. Kemungkinan varian General Electric A102 atau A103 yang menawarkan daya dan efisiensi bahan bakar yang lebih besar daripada mesin kipas turbo tradisional. Mesin ini memungkinkan pelayaran super, yang memungkinkan F-47 mempertahankan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburn yang boros bahan bakar, sehingga menjaga jangkauan operasionalnya tetap luas. Pendekatan F-47 terhadap jangkauan dan kecepatan memungkinkan pesawat ini untuk memproyeksikan daya dari jarak yang lebih aman, melindungi pengambil dari pencegat dan mempertahankan tingkat sortir yang tinggi. Kombinasi kecepatan dan jangkauan ini menjadikan F-47 platform yang sangat efektif dalam misi udara. Jangkauan dan kemampuan ini menjadikan F-47 sebagai aset pertahanan yang menjaga pasukan Amerika Serikat keluar dari jangkauan rudal musuh, serta sebagai platform ofensif yang mampu menyerang jauh ke dalam wilayah musuh. Ukuran F-47 yang lebih besar juga mengakomodasi muatan yang lebih besar, memungkinkannya membawa lebih banyak senjata daripada pendahulunya. Senjata itu sendiri akan menjadi terobosan, karena dapat mencakup rudal hipersonik, seperti rudal jelajah serang hipersonik, serta senjata laser seperti demonstran laser energi tinggi yang melindungi diri, dan berbagai senjata modern yang sedang dikembangkan di pabrik-pabrik di seluruh Amerika Serikat. Contohnya, rudal taktis canggih gabungan AIM-260 hadir dengan jangkauan yang lebih besar, mematikan, dan ketahanan terhadap intersepsi oleh sistem pertahanan musuh. Menggabungkan senjata tersebut dengan kecepatan, jangkauan, jaringan, dan interoperabilitas menjadikan F-47 platform yang sangat efektif dalam misi modern. Dengan avionik, sensor canggih, dan teknologi siluman yang maju, F-47 jelas berada di kelasnya sendiri, sebagai generasi tersendiri. Namun, tentu saja, F-47 tidak sendirian dalam generasi ini. Saingan terbesarnya sejauh ini adalah J-36 dari Cina, yang sudah mulai terbentuk. Ini membuat orang bertanya-tanya, mengingat kedua jet tempur generasi ke-6 ini, kekuatan dunia mana yang akan mendominasi dalam pertempuran antara Amerika Serikat dan Cina. Saat ini, kemampuan F-47 dan J-36 berada dalam kebuntuan karena satu alasan tunggal. Masih terlalu dini untuk menentukan mana yang lebih baik secara historis. Namun, Amerika Serikat telah memiliki beberapa dekade awal dalam membangun pesawat yang sangat canggih, termasuk pesawat tempur, yang memberikan keunggulan dalam pengembangan teknologi dan strategi, hingga pembom dan seterusnya. Meskipun Amerika Serikat masih memiliki keunggulan dalam superioritas udara, pesawat tempur Amerika saat ini secara signifikan lebih maju daripada pesawat tempur Cina. F-22 tetap mempertahankan mahkota sebagai jet tempur paling mematikan dalam sejarah sejak mulai beroperasi. Hari ini, B-2 Spirit adalah pesawat pengebom terbaik Amerika, sementara B-21 Raider yang akan segera memasuki layanan adalah pesawat pengebom tercanggih di dunia. Dengan menambahkan F-35 ke dalam campuran, Amerika Serikat dengan mudah memiliki armada pesawat canggih terbesar di dunia. Di langit, konflik antara Amerika Serikat dan Cina tidak akan menjadi pertempuran besar. Cina mungkin bisa keluar dari situasi itu dalam 1 atau 2 menit, dalam 30 detik di masa depan. Namun, ketika pesawat tempur generasi ke-6 Amerika dan Cina memasuki layanan,
pertempuran akan menjadi lebih menarik. Persaingan semakin ketat, dan pesawat yang lebih baik akan berkuasa. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan memberikan like, komen dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.